Wal maqalatu salisatu wal isruna, dan bermula maqalah yang ke-23. Qala Umaru radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar adalah merupakan sahabat Rasulullah yang jadi khulafaur rasyidin nomor 2 setelahnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar sebetulnya preman namanya. Preman dikala jadi orang kafir mempreman, ganas, galak. Pakainya nama Islam, bahkan masuk ke Islam itu sendiri sebetulnya dia ingin membunuh Rasulullah. Dianggap sudah ngacak-ngacak. Peribadatan orang-orang kafir pada saat itu. Akhirnya langsung berangkat kepada Rasulullah SAW. Tujuan ini membunuh Rasul. Ketemu seorang di jalan. Kemana? Mau ke tempat Muhammad. Dari Muhammad mau dibunuh, pengen bunuh Rasulullah. Akhirnya, gimana sih kamu pengen bunuh Rasulullah? Adek kamu aja udah ngikut Rasulullah. Adek kamu aja udah ngikut Rasulullah. Akhirnya nggak jadi, pulang lagi. Pulang lagi mau ke tempat adiknya. Pas sampai ke tempat adiknya lagi baca Quran, terus Al-Quran. Baca Quran. Pas baca Al-Quran langsung luluh hatinya. Bahkan adiknya suruh pulang lagi bacaan Al-Quran. Nah, di sanalah mulai baru masuk Islamnya daripada Sayyidina Umar. Paling ganas, bahkan termasuk orang yang dapat Rasulullah meminta kepada Allah, Allahumma a'izil Islam bi ahadil umarain. Allahumma a'izil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu daripada 2 umar. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Karena ya termasuk orang yang memusuhi kepada Islam, galak sama Islam, terutama kepada sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam. Karena itu ada 2 Umar. Satu lagi Umar bin Khattab, yang kedua apa? Umar bin Hisham ya. Umar bin Hisham. Abu Jahal. Ya Rasul minta Allahumma a'izil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu daripada 2 umar. Ini dikabul. Gimana sih membunuh Rasul? Ada lu juga masuk ke Islam, gimana sih ikut Rasul? Lagi marah juga. Pas mana lagi baca Quran nggak jadi. Suruh ulang lagi. Ini umat. Makanya di dalam Islam juga termasuk orang yang ditakutin orang-orang kafir. Ketika kafir ditakutin orang Islam, orang mukmin. Ketika Muslim udah iman ditakutin orang-orang kafir. Dia nggak takut. Makanya ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi dengan sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Umar enggak terang-terangan mau berangkat apa hijrah nih. Kalau yang anaknya pengen jadi yatim
Bini pengen jadi janda, halangin gua. Gua cek itu gua preman. Kira berani. Ayo, halangin begas. Luar biasa. Bahasanya setan aja kalau lihat bayangannya buntel. Salah satu daripada Sayyidina Umar keistimewaan itu dia. Jadi nggak pernah apa ya. Kalau kita kan jadi khalifah kan luar biasa. Khalifah wan wae udah. Sayyidina Umar jadi termasuk juga pakaian yang ini mah, pakaian yang udah lama rasanya pakaian yang lama yang masuk yang aku cintai di antara dunia itu adalah pakaian yang udah lusuh, pakaian yang udah lama. Sayyidina Umar, padahal ya termasuk orang yang luar biasa, tapi justru di antara keistimewaan itu yang aku cintai di antara dunia itu. Kalau Rasul kan lain, ya, Rasul cinta kepada kayak apa, wanita, apa, istri, kemudian sholat Rasul mah. Nah di antara Sayyidina Umar itu pakaiannya sudah lusuh. Sayyidina Umar tiga perkara itu gimana? Saubul Falak. Satu resepnya dunia itu satu amar ma'ruf nahi munkar, satu amar ma'ruf, kedua nahi, yang kedua tabul falak, pakaian yang sudah lusuh, pakaian lama. Makanya ada satu riwayat Sayyidina Umar jubahnya dia 20 ada 14 tabelan. Dia jubahnya 14 tabelan. Dari ganti oleh cuma kata beliau, ra'aitu jami al-akhillah, aku telah melihat seluruh daripada teman-teman, ya teman-teman al-asdiqah temannya. Falam ara khalilan afdalan min hibdil lisan, kata beliau. Aku tidak melihat khalilan teman yang lebih utama daripada hibdil lisan, daripada menjaga lisan. Artinya di antara teman-teman yang paling bagus adalah teman yang paling afdal, teman yang paling istimewa, ya, adalah jaga lisan. Kenapa pada mas kalian? Karena salah satu teman itu kan untuk menjaga kita kan ya. Biasanya teman buat jaga, teman ya, bisa juga melindungi kita, bisa juga jadi teman apa namanya, biar bisa nolong kita. Ternyata di antara teman yang paling utama min hibdil lisan. Kenapa? Karena salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia fi hibdil lisan, di dalam menjaga lisan. Makanya orang kalau sudah bisa menjaga lisan selamat. Makanya kata Nabi, fasjunhu fa innahu qalbun akhurun. Penjarakan oleh kamu, tahan oleh kamu akan lisan. Fa innahu qalbun akhurun. Karena sesungguhnya lisan itu adalah kalbun akur, anjing galak, anjing gila. Kalbun akur bisa. Makanya kalau orang udah nggak bisa jaga lisan, nggak bakal selamat ya. Selamat dunia juga termasuk selamat akhirat. Karena kebanyakan orang-orang masuk ke neraka gara-gara apa? Gara-gara lisan. Wakam baina abdin sakata tasunan anil kidbi wal ghibati wa baina
abdin sakata li istilahis sultanil haibati alaih. Tidak sedikit antara hamba yang diam tasawunan anil kidri, yang apa? Yang diam karena menjaga anil kadri ada orang yang gak sedikit daripada hamba-hamba yang diam karena menjaga lisannya daripada perbuatan dusta dan juga ghibah. Juga tidak sedikit di antara hamba-hamba yang diam beristilahi sultanil haibati alaih. Karena apa? Karena ya menguasainya sultan yang haibah, menguasainya sultan yang haibah, yang besar wibawanya kalian. Jadi jaga lisannya karena takut daripada penguasa yang menguasainya, penguasa yang haibah, yang banyak penuh dengan wibawa. Bisa pakai teman yang paling bagus, nggak ada lagi kecuali jaga lisan. Selamat, karena selamatnya manusia dihidin lisan. Wara itu jami al-libas, dan aku telah melihat daripada seluruh pakaian-pakaian. Falam arok libasan afdala minal warok, dan tidak melihat aku libasan akan pakaian afdala yang lebih utama minal waroi daripada warok. Warok biasa kalau pakaian buat apa? Ya tutupi aurat kan, ya tutupin kejelekan. Kan aurat kan, kejelekan aurat ya. Jangan sampai kejelekan kita buka gitu. Itu pakaian tutup apa? Fungsinya adalah untuk menutupi kejelekan pakaian itu. Ya. Aurat itu kejelekan, aurat kejelekan. Coba kita nggak pakai tanah malu nggak? Gila. Tutupin aurat, kejelekan aurat itu. Kalau kebongkar malu kita dengan pakaian kan tutupin aurat. Nah, kata beliau, falam aro libasan afdal min al-waro. Aku tidak melihat akan pakaian yang lebih utama daripada waro. Apik waro itu. Waro apik ya. Apik, hati-hati. Apik. Qala Ibrahim ibnu Adham telah berkata, qala Ibrahim ibnu Adham telah berkata, Ibrahim apa waro itu? Al waro tarku kulli subhatin. Waro itu meninggalkan tiap-tiap yang subhat. Subhat itu sesuatu yang remang-remang, masih abu-abu, antara halal dan haram. Kalau memang sekarang udah susah jaga yang subhat ya. Al waro apa tadi? Tarku kulli subhatin, meninggalkan tiap-tiap yang subhat, baik makanan, pakaian, segala macam, tingkah laku, gitu kan? Jadi bukan yang haram lagi, meninggalkan tiap-tiap yang subhat. Yang minimal kalau sekarang kita jaga buat pribadi. Sebetulnya semua juga orang udah bingung. Samar Sama semua rata-rata kalau ngeliat ke sana mah. Ya, Jadi antara halal dan haram banyak sudah masih remeng-remeng. halal haram. Makanya kata Nabi, dak mayaribuka ilama Mayaribuka. tinggalkan oleh kamu sesuatu yang meragukan kepada yang tidak ragu. demikian dikali ambil we tau gak ya. Dia tempatnya itu tergantung gimana juga. Jadi tinggal dengan subhat. Kenapa? Ini akan menyelamatkan kepada kita juga. Dengan sebab apa? Meninggalkan segala yang subhat. Apik,
Nabi, qala Rasulullah SAW Sallallahu alaihi di Abi Hurairah kepada kun wari'an takun badan nas. Jadilah kamu wari'an orang yang warok, wari'an yang waroi. Orang yang apik, orang yang hati-hati. Ya. Takun badan nas, maka menjadi kau adalah badan nasi paling ibadahnya manusia. Kun wari'an, ya. Takun badan nas, ya. Jadilah kamu adalah kamu wari'an, orang wari'an warok, bukan pakai hamzah ya, pakai ain. Kalau warok itu wari'an pakai hamzah mah di belakang. Dipakai termasuk warga ya. Semua warok mah semua makanan, pakaian, kerjaan, tinggal laku sama semuanya. Warok lama makanan, pakaian. Maka pakaian yang lebih bagus, yang lebih utama adalah warok. Akan melindungi kita. Melindungi daripada segala yang haram. Jangan lagi yang haram, yang subah aja dia nggak mau. Udah terlindungi itu. Kan pakaian bisa untuk melindungi juga, menjaga. Terjaga kalau kita sudah punya sifat warok, apik. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim bab Majalatul Warok, terutama dalam para penuntut ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu tidak ada warok, maka akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala 3 daripada bala. 3 bala dikasih kalau ketika menuntut ilmunya tidak warok. 1 biasanya mati sudah muda-muda. Jadi nggak sempat manfaatin ilmu, meninggal dulu. Yang kedua, biasanya kalau nggak mati muda ditempatin di tempat yang rosatik. Rosatik itu adalah tempat yang penduduknya susah diatur, berabe, ya. Buat ngamalin ilmu itu susah. Rosatik. Nah, yang ketiga, ya, adalah menjadi khidmatus sultan. Kalau nggak mati muda, nggak tempatin di rumah sakit, apa itu? Dikasih jadi khidmatus sultan, jadi pelayan penguasa. Ya. Susah manfaatin ilmu juga menurut. Iya. Ada tempat itu punya ilmu di tempat yang bisa diatur kan kayak nyambung juga. Jadi orang yang nggak menuntut ilmu, apa tadi ketiga apa? 3 bala dikasih mau. Kalau nggak pernah aja dulu 3 bala. 3 warok, kalau nggak warok nggak apik ketika menuntut ilmunya. Apik. Menuntut ilmu begini. Terutama di pondok pesantren deh. Banyak banget. Baca yang nyolong banyak kan nyolong. Sendal main pakai baik, anduk main pakai baik, sabun main pakai baik. Tapi kalau kita yang dipakainya Ridho sih nggak jadi masalah. Tapi kalau hilang duit mah kagak bakal Ridho. Hilang dulu. Itu kalau termasuk ini mah orang punya perawatan kambing. Hari di kebun orang ngomong Apanya? nyerawatan kambing atau sapi. Hari di kebun orang ngomong siapa tersundung pulang terpotong. Tinggal tergantung. Nah. Tergantung kalau orang emang senang diaritin nih. Terang. Punya Ridho nggak? Yang penting izin dulu. Kan dari orang belum sampai sono pernah siapa yang gidoin untuk orang. Iya. Ya kan ada tuh banyak tuh ambil baik. Tetap kalau orang-orang pasti. Tapi kalau minta dulu mah terserah ambil aja nggak apa-apa itu ya. Iya. Yang banyak mah pagar. Iya.
Agar sih berempat untuk Pak dan singkong. tapi nggak dapat izin sih nggak apa ya. Ya iya, izin belanda. Enggak kan begini, bukan begitu makanya. Kalau ada keperluan, saya minta itu ya kontraktor petik baik kapan aja. Tapi Itu izin namanya. nggak apa-apa. Iya begitu izinnya, petik aja kapan aja gitu. Silahkan. Karena ada yang nggak minta. Kalau metik baik punya orang ada. Makanya kadang-kadang suka ingat, ada nggak ya warung beli di wayar lu waktu kita mondok? Itu orang suka mikir. Kan banyak yang Darmaji. Dari 5 ngaku hiji banyak. Dari 5 combro ngaku hiji. Oh, Darmaji. Darmaji. Di Permenatu nyolok 5. Atau itu kadang-kadang hal kayak gitu kan nggak kerasa itu. Nggak kerasa. Yang Darmaji banyak kok. Itu kan udah hal biasa. Tapi justru pengaruhnya besar. Pengaruhnya kalau kurang apik, efeknya. Di antaranya keilmuannya kurang berkembang. Manfaatnya kok. Manfaat ya, pertama kalau mati muda-muda kan belum bisa betul ilmu. Yang kedua, ditempatin yang wasatik gitu. Jadi ditempatin satu tempat kampung-kampung yang orangnya sudah diatur. Yang ngajak nganyur susah. Buru-buru dulu aja. Yang ketiga itu, jadi budak sultan. Khidmat sama sultan, budak sama sultan. Biasa ya. Namanya kalau gila apa? Kompanya. Jadi budak-budak sultan mereka udah bisa manfaatin ilmu. Jangan politik itu. Udah tunjuk ke pejabat. Ada yang tujuannya benerin sultan, ada yang tujuannya nyari apa? Nyari kesuburan dari sultan. Kalau nyari kesuburan dari sultan mah ayo ikutin baik mana. Ada yang pengen benerin, gitu beda-beda. Beresin. Waro itu penting banget kan. Makanya kun warian takut badan nas. Kun adalah kamu warian wari api. Takut badan nas. Maka dari kamu adalah paling takun adalah jadilah paling ibadahnya manusia. Badan nas. Badan nas hamba-hambanya Manusia. paling ibadahnya manusia. Makanya kalau ngeliat ulama dulu kan yang dapat apa tuh? Siapa itu cerita? Yang dapat makanan di kali sampai dicari terus di mana pun ini nih, pun apal nih. Makan masa sepotong. Bukan itu cerita ini. Muhammad Syafi'i. Iya, kami gitu sekali kan. Coba waro-waronya. Syafi'i. Imam Syafi'i. Di mana ya? Diikutin. Apel jatuh. Bahkan ada orang yang biasa naik kereta bayar, beli karcis, satu ketika nggak perlu beli karcis, beli karcis naik aja dah. Dulu masih jarang bayar, gue bisa sana ya. Iya, gitu. Akhirnya pas besok pagi beli 2. Pas besoknya beli, keberangkatnya beli 2. Nah lagi yang kemarin. Bisa kemancing. Ada begitu. Saking warungnya. Saking takutnya. Nutupin. Makanya kalau neneknya Sat Sopwan itu salah satunya. Kalau cerita Bapak Udin bawa telur apa? Telur asin. Dari mana? Dari pulang nonton, ngancong Bapak Udin. Ngancong bawa botol asin lepet. Dari mana?
pulang tontonan. Pas pagi lihat burin pada ngambang semua di koya nggak dimakan. Terus sebelum nggak mau makan ya, nyati ya, Lemparin. dilempar ke koya nggak dimakan. Dia tontonan tuh. Beli tontonan. Ini tontonan Batu Barok. nyati itu. Karena boleh beli itu ya. Boleh beli. Belum Nanti di tontonan. Tontonan. Boleh. Akhirnya nggak dimakan. Dia lemparin pagi-pagi itu keluar gua dulu. Beli di mana? Apik-apiknya. Kurang dulu. Kalau nggak ada gitu. Sangat raus. Yukon Buluka ini kakeknya apa mertuanya gitu. Jadi Yukon udah memang susah ya. Akhirnya daftar ikut PNS, diterima PNS di rumah sakit teman di apa depan gitu kan, diterima di Bogor. Pas pulang izin lagi, alhamdulillah diterima. Ayo gimana izin? Udah daftar izin, silahkan mau kerja mah, tapi gajinya jangan dimakan sama anak saya sama cucu saya. Cucu saya sama anak saya jangan makan ya. Berarti bininya sama anaknya boleh makan. Iya, jadi bini dia sama anaknya boleh makan. Kalau situ saya anak gua mau si cucu jangan makan ya, makan diri aja. Berarti Manso ini bang gitu. Kiukonnya gitu ya. juga kan remeng tuh gaji. Iya gitu ya. Haram. Iya. Karena apiknya bukan berarti ini kan, sebab apiknya jaganya begitu. Boleh, nggak apa-apa. Cuma nanti gajinya jadi makan sama Mama. anak saya sama cucu saya. Berarti bini dia mau anak saya boleh makan. Apa 2 kali izin itu? Gitu lagi sama. Lepas beda tuh ya. Tinggalin. Iya, Kalau diambil. Iya, orang dulu ilmunya nggak ada ya. Orang-orang kampung tuh ya, anak-anak mah gitu banyak gitu ya. Kagak ilmu urusan jauh ya. Tapi kalau makainya apiknya udah biasa. Jadi itu. Kalau kata Pak Mali, kalau kata Ulam Mali, udah Pak Mali, udah berapa kali makan. Karena ulama dulu mah dakwanya begitu Pak Mali. Nggak boleh, udah nggak dikasih hadis yang dikasih, Al-Quran yang dikasih. Pak Mali doang. Tapi Pak Mali takut. Orang dulu gitu. Pak Mali ada. Kembali udah. Udah titik udah habis. Stempel ya. Pak Mali. Ya belum tahu hadisnya. Belum tahu hadisnya kan. Padahal memang benar. Kadang-kadang kena ada. Sekarang bocah maghrib kelayaban kan. Ini kembali. Kita bujuk aja gua enggak sih. Kembali. Kalau Lumajang gitu. Itu kan lu, masya Allah luar biasa. Yang apik itu luar biasa. Karena selamat kita kalau apik. Wara itu jami amali palan araf malan abdallah minal qanaah. Dan aku telah melihat seluruh daripada harta. Aku telah melihat seluruh daripada harta. Palam araf malan abdallah minal qanaah. Dan aku tidak melihat harta yang lebih utama daripada qanaah. Enggak ada harta yang paling afdol daripada qanaah. Apa itu qanaah? Tarakut tatallu'i ilal maqbudi. Ya, wal istighna wal istighnai wal istighna'u bil mawjud. Jadi tidak menginginkan sesuatu kepada perkara yang tidak ada dan merasa cukup dengan yang ada, itu namanya apa? Qanaat. Qanaat kebalikan daripada haris.
Kalau haris kan tamak. Ini kebalikannya qanaat. Maka dalam al-harisu fakirun walau kana malika dunya. Ya. Kemudian wal qanaatu ghaniyun wa in kana jai'an. Jadi orang yang haris mah fakir baik walaupun malika dunia, memiliki dunia. Ya, ay amtiatihi, ya, itu memiliki harta dunia, bahkan mabaina samai dunia sama langit punya dia. Gitu. Ya. Artinya hartanya sudah melimpah ruah, tapi disebut fakir baik. Kenapa? Karena di hatinya masih, ya, gemes sama dunia. Walaupun harta banyak tetap fakir baik, nggak bakal kaya yang gitu. Kenapa? Masih butuh baik. Tapi orang yang qanaat baliknya, wal qanaatu ghaniyan. Wal qanaatu ghaniyun wa in kana jai'an. Ya, orang yang qanaat kaya dia. Kayak hati. Kaya itu. Ya, wa in kana jai'an, walaupun dia dalam keadaan lapar. Itu qanaat. Kenapa? Karena kalau orang qanaat mah nerima baik apa yang dikasih sama Allah. Jadi urusannya banyak lagi. Urusannya banyak lagi. enggak apa? Ya kalau qanaat mah enggak ada urusan, enggak ada urusan. Jadi segala sesuatu yang dikasih sama Allah nerima aja, merasa kaya dengan yang, merasa cukup dengan yang ada. Kedua, di hatinya nggak ada terpikir menginginkan sesuatu yang tidak ada, itu namanya. Jadi kalau misalkan makan dengan ini cukup aja udah. Oh, ini pemberian Allah. Nggak mikirnya nggak ada. Kan orang yang jadi kagak enak ada apa gara-gara apa? Ini nggak ada kepikiran. Gitu. Di Madang nih, ya, pakai ikan mas. Tapi kalau hati kita enak apa pakai ini, jadi kagak enak pakai mas. Karena kepikirannya apa namanya, lauk yang lain. Ya, istiqna bil maujud, merasa cukup dengan ada. Itu namanya apa? Qanaat. Makanya qanaat mah kaya wae. Menerima apa adanya. Terima. Ya. Tidak menginginkan sesuatu yang tidak ada dan merasa cukup dengan yang ada. Nah, itu kaya itu. Terima kasih Allah. Jadi syukur baik. Kalau syukur kan enak apa syukur? Iya. Yang namanya syukur, alhamdulillah ya Allah, masih kau berikan kenikmatan pada hari ini. Kalau mereka terasik nikmat, terasik juga. Ikan asin juga nikmat baik. Kenapa? Disyukurin. Karena yang tidak bikin enak madang itu nggak syukur dengan nikmat yang ada. Makanya kun warian takun badan nas. Jadilah kamu orang yang waroi, takun abadan nas, maka ada engkau adalah orang yang paling ibadahnya manusia. Wakun qani'an takun ashkaran nas. Ya. Adalah kamu qani'an qanaat, takun ashkaran nas, maka adalah kamu jadi orang paling syukur-syukurnya manusia. Kau udah syukur nikmat aja. Jadi alhamdulillah wae udah, alhamdulillah Allah. Jadi nikmat aja, makai terasa juga. Yang ngajak nikmat mah itu pikiran masih ada yang lain, nggak terima, nggak merasa cukup yang ada. Wahib balinas matuhibu linab sika takun mu'minan. Cintailah olehmu, asalnya ahbib linas ya asalnya. Ahibba, ahibbu, ahibbi boleh. Di idgham jaiz. Ahibba, ahibbu, ahibbi jadi. Ahbib linnas ma tuhibbu linafsika. Apa yang kamu cintai buat diri kamu. Takun mu'minan, maka jadi kamu adalah orang yang beriman. Wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Berbuat baiklah kamu kepada yang apa? Mujawarata, bertetangga, ya, pada orang yang bertetangga kepada engkau. Takun musliman, maka ada engkau adalah orang muslim. Wa akilad dohki dohika fa inna kasratad dohki dohiki tumitul qalba. Ya, dikitkan oleh kamu akan tertawa. Kenapa? Karena banyak tertawa tumitul qalba, mematikan kepada hati. Banyak tawa tuh.
tawa macam-macam, ada tawa emang pengen ditawain, ada yang tawa secara ilmiah. Kalau tawa ilmiah itu contoh ya, aduh, itu mah tawa ilmiah nggak jadi masalah, nyontoin bikin seger orang yang agak seger. Kalau itu mah udah gimana tuh ya, lagi ceramah pengen ditawain pegel kalau nggak ada yang nawain. Coba ceramah pengen bikin tawa ini, ceramah kita bikin orang pengen tawa nih, nggak ada yang tawa, pegel itu. Jadi kagak semangat itu pidato. Bikin ceramah nggak ada yang nawain ya, tapi bikin tawa tapi nggak ada yang nawain. Kalau yang nawain mah bikin semangat kan, tapi nggak ada yang nawain, gitu pegel malah hati. Iya. Menurut tawa susah. Itu kalau dia begitu gitu. Ini tuh kolba Coba. mematikan Itu. kona'ah. Banyak kata Nabi, laisal gina an kasratil aradi walakinal gina ginan nafsi. Tidak disebut kaya orang yang banyak harta bendanya, tapi yang disebut kaya adalah kaya hati. Itu dengan kona'ah. Kalau kona'ah mah kaya banget. Karena merasa cukup baik dengan yang ada. Kalau orang kaya tapi tidak kona'ah hatinya, masih apa haris tamak, itu gak bakal kaya. Kenapa? Masih kurang baik yang ada padanya, kurang terus, dikasih ini minta ini, kasih ini minta ini, masih kurang baik, makanya nggak kaya, nggak bakal tenang walaupun banyak banget juga. Orang itu jami al-biri falam ara abdallah minan nasihat. Aku telah melihat seluruh kebaikan-kebaikan falam ara biron abdallah minan nasihat. Aku tidak melihat kebaikan yang lebih utama daripada nasihat. Nah, arti nasihat itu bisa juga diartikan ketulusan. Dia asidku fil amal, benar dalam amal, artinya antara hati dengan amal ini nyambung. Ada orang tawa ketemuan ya, tawa, tapi tawa mulut doangan, bibir doangan. Kalau hatinya kagak tawa mah sama apa? Gak ada ketulusan. Kebaikan itu ya asidku fil amal. Ya, wal biru nawani. Kebaikan itu ada dua macam, silatun wa ma'rufun. Apa itu silah? Pasilatu ya tabarruun bibadlil mali, ya, yaitu sukarela dengan memberikan harta fi jihatil mahmudiyah, pada arah yang terpuji, ya, arah-arah yang terpuji, di guari iwadin matlubin, ya, dengan tanpa apa, tanpa pamrih, nggak minta apa, nggak minta balasan. Karena kalau kata Rasul, manusia kan udah jadi wataknya, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilayya wa bugdi man asa ilayya. Itu apa, watak manusia begitu ya. Jadi diberi watak manusia, diberi watak manusia itu hatinya apa, cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang berbuat jelek pada itu. Biasanya situ tuh watak hati itu kan ya. Kata Rasul, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilayha wa bugdi man asa ilayha. Itu diberi watak hati itu kayak gitu diberinya, suka cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya dan juga benci kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Jubilatil qulub. Jadi benar-benar sukarela, tulus, tanpa pamrih. Nah, kita ngasih ada timbal baliknya. Benci juga, kenapa dia benci? Karena dia berbuat jelek kepada kita. Itu watak hati. Tapi kalau yang tulus, insya Allah nggak begitu. Fil birri ridhon nas, wa fit taqwa ridhollahi ta'ala. Di dalam kebaikan ada ridhonya manusia, dan pada takwa ada ridhonya Allah. Wa man jama'a bainahuma faqad ya tamat sa'adatuhu wa ammat nikmatuhu. Barang siapa yang sudah bisa mengumpulkan keduanya,
ada ridho manusia dan ridho Allah, maka sesungguhnya tamat kebahagiaannya dan menyeluruh daripada kenikmatan. Yang keempat, waraitu jami'al atimah falam ara ta'aman aladza minal nasabri, dan aku melihat seluruh makanan-makanan, ya, aku tidak melihat makanan yang paling lezat daripada sabar. Tidak aku lihat makanan yang paling lezat kecuali apa? Mengalahkan daripada sabar. Sabar. Pada sabar mau ada nikmat baik, lezat tuh, lezatan. Di preman artinya lembut banget ini ya. Hah? Preman artinya lembut. Mana? Rumah. Siapa? Iya ini kan bicara masalah kan dari rumah. Itu dia ketulusannya luar biasa itu. Kata dia kan, maka tidak aku temukan. Kata dia, tidak aku temukan seluruh kebaikan kecuali yang lebih utama, tidak aku lihat daripada lebih abdul daripada nasihat. Ini preman bagaimana hamil? Iya. Makanya sesuai Sayyidina Umar mah. Jadi bahasa dia seperti ini memang sesuai. Warohnya udah ketahuan. Karena dia ngalamin semua berarti. Tidak ada teman yang aku lihat, ya tidak ada teman. Ya, aku melihat banyak teman kata Umar, tapi tidak aku temukan teman yang paling utama kecuali menjaga. Aku lihat seluruh pakaian, tapi tidak ada pakaian yang paling apa? Yang paling utama daripada waro. Karena salah satunya Umar adalah orang yang sangat waro banget. Dan aku tidak lihat harta, ya, maka tidak aku lihat harta yang lebih utama daripada korban. Umar kurang di mana? Jadi pola porosidi coba. Ya, Umar mualafannya bisa begini ya. Kita dari lahir jadul ini. Ketulusannya ya. Ya kalau pemimpin manggul-manggul beras, coba bayangin baik. Manggul-manggul ke rumah orang gak ketahuan. Coba bayangin. Tidur di pelapah korma di luar. Bukan di kantor dia tinggalnya. Di bawah pohon korma dia mah di pohon korma pakai pelapah korma. Sarapannya. Gue lagi mana? Baju siapa adanya we. Hotel ya, hotel. Padahal pemimpin. Sabar, habis sabar. Wasabru salah satu arkanin sabar itu ada 3 rukun. Habsun nafsi anis sukti bil qada. Pertama, menahan diri daripada benci terhadap kodenya Allah. Ketentuan Allah. Habsun nafsi anis sukti bil qada, menahan diri daripada benci bil qada terhadap qada. Ketentuan Allah kalau lagi dikasih enak kan girang gitu kan. Kalau girang kagak enak kan. Kan kodenya Allah ada yang enak, ada yang enggak enak. Menahan diri dari Kebencian, habsun nafsi, nanti sukti benci, ilmutori terhadap ketentuan Allah. Yang kedua habsun nafsi, habsul lisan, anil qalisai. Sabar teman itu, menjaga lisan daripada perkataan yang jelek. Kemudian yang ketiga habsus zawari an nahwil lakomin wasaki jaibin wasiyahin wa tasbiri wajin
Wadi nahu turabin ala nawi rasin. Yang ketiga adalah menahan anggota badan, menahan jiwa raga, an-nahwi latomin wasakin, ya, daripada apa? Latom, nyakar, nabok, ya. Latom, ya. Wasaki jaibin, nyobekin apa? Baju, ya, kantong baju. Wasiahin, suka menjerit, teriak. Ya. Biasa kalau orang dalam ada musibah gitu kan, nggak bisa nahan diri, nahan anggota badan. Kadang-kadang suka nabokin muka, baju dirobek-robekin, muka dicakarin, rambut dikusut-kusutin, jerit, meratap, nya, berpabakan lagi. Buat tasbih wajhin itu juga suka ngitemin apa? Apa ini muka dipoles-poles itu? Pada apa? Sebab meratapnya. Nyemungin muka apaan baik. Waduh nawi turabin, kadang-kadang apa? Meletakin debu daur-daur kepalanya tuh. Terus kepalanya. Ambil rusak muka. Nah kalau yang tiga ini dapat tadi, insya Allah dia mendapatkan fadilah sabar. Keutamaan sabar dapat tuh, bisa nahan diri daripada kebencian terhadap qadanya Allah, menahan lisan daripada perkataan jelek, menjaga apa menahan jiwa raga daripada seluruh ya daripada supama lakomin wasaki zaibin wasiain wa tasbidi wajin wadi nahwi turabin ala nahwi rasi. Nggak ada melatap. Saya tinggal mati, kadang-kadang kalau bantal habis ya udah. Baik. Sabar, mensabar itu susah ya. Kadang-kadang sabar kita udah berapa? Terakhir baru sabar. Kalau begini gimana lagi kalau bukan sabar emangnya? Udah habis. Ngomong lebih sabar ada batasnya. Iya, di mana sabar ada batu udah gak ada. Ini buat sabar. Sabar juga ada batasnya, kalau kesabaran juga ada batasnya. Habis sudah. Habis kesabaran itu namanya. Udah ya batasnya, habis kesabaran. Udah nggak sabar berarti. Sabar juga ada batasnya, berarti udah hilang sabar. Udah nggak sabar lagi. Ngomong sendiri. Habis. Sabar itu ada batasnya. Ya, model siapa ya? Ulul Azmi itu kualifikasi ya, masya Allah sabar kayak apa tahu. Sabar. Sabar. Jadi lezat kalau udah ini dia. Nabi Ayub aja kalau memang ini apa ada dalam ridho Allah nggak usah dicabut penyakit. Enaknya sama. Pahit, sabar itu pahit. Wal maqalatu rabi'atu wa isuna awalam. Allahumma shalli ala sayyidina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbin fa'na bima